Halo semua, masih dengan saya Ibu Sadek. Kita nggak kerasa ya sudah masuk ke sesi 9 dari Short Course Food Analysis. Kita masih punya satu topik terakhir nih untuk kita bahas di 2 sesi terakhir ini, yaitu tentang kromatografi. Jadi, kromatografi kita artinya ingin melakukan pemisahan dan identifikasi suatu komponen dari campurannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus terhadap high performance liquid chromatography. Sehingga outline yang akan saya bawakan kali ini adalah pertama tentang prinsip dasar dari HPLC, kemudian bagaimana instrumentasi dari alat HPLC itu sendiri, dan yang ketiga kita akan berkenalan dengan konfigurasi dari HPLC. Apa sih yang disebut dengan normal phase dan apa yang disebut dengan reverse phase. Nah, prinsip pemisahan menggunakan HPLC adalah adanya interaksi antara sampel dengan pelarut dan fase diamnya. Nah, fase diam atau yang disebut dengan stationary phase adalah tempat terjadinya pemisahan. Kemudian fase gerak itu adalah pelarut yang akan membawa sampel. Nah, apabila komponen dari suatu sampel keluar lebih cepat, artinya dia akan memiliki afinitas yang lebih kuat dengan pelarutnya. Namun, apabila dia bergerak lambat, berarti dia memiliki afinitas yang lebih kuat dengan fase diamnya. Berikut adalah instrumentasi dari alat HPLC. Di dalam HPLC ada pump yang akan memompakan pelarut ke dalam injektor pada kondisi tekanan tinggi. Nah, kemudian injektor ini bertujuan untuk memasukkan sampel. Nah, di sini ada yang mode otomatis atau metode manual menggunakan siring. Nah, kemudian sampel akan dibawa oleh pelarut ya hingga sampai di kolom, dan di kolom pemisahan terjadi. Kemudian komponen yang keluar dari kolom selanjutnya akan dibawa menuju detektor dan dibaca oleh readout atau layar monitor ya. Dan penentuan suatu senyawa bisa dilakukan berdasarkan waktu retensinya. Nah, waktu retensi itu apa sih? Nah, waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu komponen untuk keluar dari fase diamnya, seperti itu. Nah, ada 2 jenis konfigurasi dari HPLC. Yang pertama adalah normal phase. Apa sih yang disebut dengan normal phase HPLC? Normal phase HPLC adalah kondisi ketika pelarut atau fase gerak yang digunakan adalah nonpolar, tetapi fase diamnya adalah polar, misalnya kolom silika. Nah, pada fase ini, komponen yang sifatnya polar akan tertahan lebih lama di dalam fase diam. Kemudian, komponen yang lebih nonpolar akan terbawa lebih cepat mengikuti aliran fase geraknya. Nah, sebaliknya ada juga nih konfigurasi HPLC reverse phase. Nah, pada konfigurasi ini fase gerak merupakan pelarut yang relatif polar. Kemudian fase diam yang digunakan adalah nonpolar. Misalnya adalah kolom silika yang dilapisi dengan C18 atau C8. Nah, dibandingkan dengan normal phase, pola keluarnya komponen dari fase diamnya itu berbeda. Jadi pada konfigurasi reverse phase, komponen yang sifatnya nonpolar akan tertahan lebih lama pada fase diam. Sedangkan komponen yang sifatnya lebih polar akan keluar lebih cepat. Begitu ya perbedaannya. Nah, sekarang waktunya kita kuis lagi. Nah, soal yang pertama, pada HPLC, proses pemisahan suatu campuran terjadi di mana? Ayo, apakah di detektor, apakah di injektor, atau di kolom? Masih ingat? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah di kolom. Yang kedua, pada HPLC dengan konfigurasi reverse phase, maka molekul yang sifatnya polar akan keluar keluar duluan, yang B keluar belakangan. Yang mana yuk? Masih ingat? Nah, karena pada konfigurasi reverse phase
pelarut yang digunakan sifatnya lebih polar, maka komponen yang sifatnya polar akan keluar lebih dulu. Ya, afinitasnya lebih kuat dengan fase geraknya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di sesi terakhir ya. Jangan lupa untuk semangat dan tetap belajar di rumah. Bye.